mengucapkan selamat datang di acara Detikom Awards 2023. Sejumlah studi menunjukkan kualitas pendidikan berbanding lurus terhadap tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Detikom Award memberi tempat khusus kepada tokoh tersebut. Bagaimana akses pendidikan itu lebih mudah dan bagaimana keluarga tidak mampu bisa mendapatkan dengan skala prioritas. Ini investasi yang kami praktekkan 3 tahun kami membantu salah satu saja dari keluarganya, maka kemiskinan semua akan dibereskan oleh dia dalam tahun keempat karena hampir semuanya terserap dalam tenaga kerja yang cukup bagus. Maka rata-rata daerah-daerah akses pendidikannya belum merata. Maka inilah yang mesti kita kebut sehingga nantinya mereka semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang sangat mudah. Ingat bonus demografi kita masuk, di Jawa saya kira semuanya sudah, maka kalau kita mengelola SDM dengan baik dengan pendidikan yang sangat bagus, maka rasa-rasanya kita akan bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Infrastruktur disediakan, anggaran kemudian difokuskan betul untuk mereka dan mempermudah akses untuk itu. Dan kami senang karena ini akan mendorong prestasi yang lain untuk lebih memotivasi mereka memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Detikom Award 2023 memberi penghargaan tokoh penegak kedaulatan negara kepada Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya tadi mendapat kehormatan, saya diberi award. Awardnya sebagai salah satu penegak kedaulatan. Saya katakan bahwa saya tidak pantas menerima. Saya terima atas nama semua pelaku-pelaku di semua kementerian, semua lembaga, TNI, Polri, Bakamla, Bea Cukai, semua kementerian yang menegakkan kedaulatan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Neraca perdagangan Indonesia khususnya dari sektor ekspor terus menunjukkan kinerja positif, bahkan menciptakan rekor. Tokoh pendorong kinerja ekspor kepada Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Detik, penghargaannya ini untuk kawan-kawan di Kemendak yang waktu awal berat sekali, ya, di mana sembako khususnya minyak goreng nggak kelar-kelar, bisa kita atas tempo 1 bulan. Lebaran, Natal, Tahun Baru nggak ada masalah, nggak ada yang demo, lancar sembako, tersedia, harga terjangkau. Ekspor kita 40 bulan lebih surplus terus. Tahun kemarin tertinggi sepanjang sejarah 54,49 miliar dolar. Mudah-mudahan tambah bagus, dan ini sekali lagi kerja kawan-kawan, saya akan cuma ngarah-ngarahkan saja. Ya, terima kasih untuk Detik. Sudah, jangan khawatir, stok beras kita ada 2 juta. Ya, kalau kurang masih banyak kita bisa tambah lagi. Tiap hari saya kemarin Papua, NTT terus keliling atas perintah Presiden untuk terus-menerus operasi pasar, ya. Kemudian dipercepat bansos September, Oktober, November untuk 21 juta lebih KK. Ada beberapa yang nggak naik lagi tapi sudah stabil. Ada beberapa yang sudah mulai turun. Kita gojlok terus di pasaran, ya. Yuk, makasih. Indonesia yang sangat luas dengan ribuan pulau membutuhkan konektivitas antar wilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan figur visioner untuk mewujudkannya. Detikom Awards 2023 memberi penghargaan khusus kepada tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaga konektivitas di negeri ini.
Bayangkan Indonesia itu sama jauhnya dengan Eropa dan kepulauan. Jadi itu adalah tantangan utama yang kita hadapi, dan sekalipun itu merupakan tantangan yang berat, Pak Presiden memberikan filosofi bahwa kita harus mempersatukan Indonesia. Oleh karenanya dari itu kita berusaha untuk memastikan konektivitas itu terjadi. Saya sangat menghargai acara ini dan saya pikir baik karena saya jujur bahwa kami jauh dari sempurna. Tapi dengan penghargaan ini, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik, lebih baik untuk masyarakat khususnya. Jadi IKN itu visinya Pak Presiden adalah satu contoh bagi transportasi di seluruh kota-kota di Indonesia. Kereta, mobil, lalu bandara dan sebagainya. Nah, oleh karenanya tentu itu tidak mudah, dan kita justru itu menjadi tantangan bagi kita, dan apa yang kita laksanakan di sana adalah satu sampel bagaimana kota-kota yang ada di Indonesia ini kita improve dengan suatu format yang lebih benar, dengan format yang lebih baik. Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial, maka semakin besar pula tantangan dalam usaha pemenuhan hak masyarakat terhadap tanah dan ruang hidup. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional. Ya, memang penghargaan ini adalah penghargaan untuk seluruh jajaran ATR BPN, dan saya akan terus mengajak seluruh jajaran untuk melanjutkan transformasi digital untuk memberikan kemudahan pelayanan. Ya, kita akan memberikan pelayanan yang real time secara digital. Yang sekarang sudah dilaksanakan adalah informasi tentang nilai zona tanah, kemudian adalah SKPT, tanggungan secara elektronik, kemudian kita roya, ya. Kemudian tetap kita lanjutkan adalah untuk percepatan PTSL yang saat ini targetnya sudah tercapai 107,1 juta dari 126 juta bidang. Ini terus kita laksanakan dengan Satgas Mafia Tanah agar konflik pertanahan maupun sengketa itu kita bisa reduksi, dan terbukti sampai saat ini sudah mulai berkurang. Untuk tambahan-tambahan kasus sudah tidak ada, namun kasus-kasus lama ini masih terus kita selesaikan. Target pemilikan sertifikat sampai setengah 100 tahun 2024 paling tidak ada 120 juta bidang. Sisanya nanti diselesaikan tahun 2025, tinggal 6 juta bidang lagi. Untuk ekosektoral memang kami terus bekerja sama dengan kementerian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ya. Di antaranya adalah masalah masyarakat yang masih ada di kawasan hutan, kemudian masyarakat-masyarakat yang hidup di sepanjang pantai, termasuk di luar itu kami koordinasi dengan PTPN, kemudian dengan BUMN khususnya dalam menyelesaikan masyarakat-masyarakat yang hidup di atas aset negara. Aset negara, bagaimana solusinya? Seperti contoh Blora, kita sudah bisa menyelesaikan ada HGB di atas APL. Salah satu contoh. Ya. Desa wisata bahkan menjadi pahlawan di masa-masa sulit seperti pandemi. Untuk itu, Detikcom Awards memberi penghargaan tokoh pengembang desa wisata. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Atas nama pimpinan Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan pada malam yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Detik untuk event yang luar biasa, Detikcom Award, dan kepada masyarakat secara umum, khususnya seluruh komponen desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas dedikasi dan komitmen yang luar biasa yang sudah diberikan sehingga kita bersama-sama dapat
mencapai penghargaan ini. Tentunya kita harus selalu berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi, wujudkan cita-cita untuk peningkatan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Acara ini sungguh luar biasa, jadi merupakan penghargaan pada bidangnya masing-masing untuk seluruh tokoh yang menginspirasi dan memberikan impact yang berdampak bagi setiap perubahan yang ada di seluruh negara Indonesia ini. Terima kasih. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien adalah membuka jalan ke arah perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari kesadaran itu, Detikcom Awards memberi penghargaan kepada tokoh inisiator birokrasi berdampak. Ya, pertama saya terima kasih karena Detik telah memotret apa yang kami kerjakan bersama tim atas saran Bapak Presiden untuk mendorong birokrasi yang lebih berdampak. Karena birokrasi itu engine-nya negara. Jadi kalau engine-nya ini bergerak dengan baik, maka pelayanan publik, target-target negara akan cepat sampai sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu kami terima kasih kepada Detik karena telah memberikan support bagi upaya untuk mendorong birokrasi yang lebih berdampak, tidak terjebak kepada tumpukan kertas, rapat-rapat, tetapi kepada dampak, yaitu menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi, mendorong digitalisasi dan pengendalian inflasi. Pemerintah sudah menetapkan beberapa kali dalam ratas, yaitu ada fase persiapan pemindahan, total yang akan pindah 16.900, 11.000-an itu ASN, selebihnya TNI Polri. Dan kemarin dalam tahap awal kurang lebih akan ada 1.800 ASN, karena 47 tower rencananya akan selesai di bulan Juli tahun depan. Sekarang dengan polusi udara yang menjadi isu di Jakarta, kemacetan, ada tren keinginan untuk segera pindah ke IN sebagian anak-anak muda yang ingin menikmati kenyamanan, cuaca yang bagus dan transportasi yang memadai ya, karena tidak terlalu jauh antara pusat pemerintahan dengan tempat-tempat mereka tinggal. Acara malam ini saya kira keren karena banyak tokoh-tokoh kredibel datang. Ini tentu karena yang memberi penghargaan juga kredibel. Gitu ya, terima kasih ya. Detikcom Awards kategori tokoh transformasi digital pelayanan keagamaan diberikan kepada Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Detikcom yang telah memberikan penghargaan kepada Kementerian Agama dalam konteks pelayanan yang berbasis digital untuk umat keagamaan. Ini saya rasa penghargaan yang luar biasa yang perlu diapresiasi dan terima kasih yang banyak atas ini. Dan harapannya mudah-mudahan Kementerian Agama juga bisa menambah layanan digitalisasi untuk memudahkan akses secara efektif mulai Sabang dari Merauke. Rakyat Indonesia tentu adalah umat beragama, maka pada sisi keberagamannya ini harus dikawal dan dijaga agar supaya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tahun politik ini bisa terjaga dengan baik. Oleh karena itu rumah ibadah, kemudian tempat pendidikan keagamaan itu harus betul-betul steril dari konteks politik dalam konteks ini. Karena agama adalah sifatnya sakral, tidak bisa dicampur adukan dengan aspek politik. Ini bentuk yang menurut saya memiliki makna yang strategis dan penuh harapan agar bisa memacu dan memicu para penerima penghargaan untuk selalu meningkatkan layanan, meningkatkan prestasi yang dicapai di masa-masa yang akan datang.